Profil lengkap Pierre Bourdieu. Nama lengkap Pierre Félix Bourdieu, lahir 1 Agustus 1930 di Guin, Prancis. Meninggal 23 Januari 2002 di Paris, Prancis. Bidang keahlian sosiologi, antropologi, filsafat. Institusi penting École des Hautes Études en Sciences Sociales dan Collège de France. Karya penting La Reproduction 1970, Distinction et Social Critique of the Judgment of the Test 1979, The Forms of the Capital 1986. Bourdieu dikenal sebagai salah satu pemikir sosiologi paling berpengaruh abad ke-20. Karyanya banyak membahas tentang struktur sosial, kekuasaan, dan reproduksi ketidakadilan melalui institusi seperti pendidikan. Teori yang dipilih, modal atau kapital. Bourdieu mengembangkan konsep modal atau kapital sebagai sumber daya yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk memperoleh posisi dan kekuasaan dalam masyarakat. Ia mengidentifikasi 4 bentuk modal utama, yaitu yang pertama, modal ekonomi adalah uang dan aset yang dapat dikonversi langsung menjadi kekayaan material. Yang kedua, modal kultural adalah pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan bentuk kebudayaan lain yang diwariskan atau diperoleh seseorang. Yang ketiga, modal sosial adalah jaringan relasi, koneksi, dan keanggotaan dalam kelompok sosial yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan tertentu. Yang keempat, modal simbolik adalah pengakuan, kehormatan, atau prestisi yang diakui secara sosial, seringkali sebagai hasil konferensi dari bentuk modal lain. Untuk konteks ini, fokus utamanya adalah modal kultural. Hubungan teori modal dengan bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Bourdieu menyoroti bagaimana modal kultural sangat menentukan keberhasilan seseorang di institusi pendidikan. Modal kultural yang tidak hanya berupa pengetahuan akademik, tetapi juga mencakup gaya bicara, kebiasaan, nilai, dan cara berpikir yang seringkali diwariskan dari keluarga. Pendidikan formal, menurut Bourdieu, cenderung memproduksi ketimpangan sosial karena mereka yang sudah memiliki modal kultural dari rumah akan lebih mudah beradaptasi dan meraih prestasi, sementara mereka yang kurang modal kultural cenderung tertinggal. Institusi pendidikan menjadi arena di mana modal kultural diperebutkan dan dikonversi, misalnya dalam bentuk ijazah atau sertifikasi, atau modal kultural terinstitusionalisasi, yang kemudian dapat ditransformasikan menjadi modal ekonomi atau sosial di dunia kerja maupun masyarakat. Contoh konkret penerapan teori modal kultural dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan. Seorang anak dari keluarga berpendidikan tinggi biasanya sudah terbiasa dengan aktivitas membaca buku, berdiskusi, dan memiliki akses ke berbagai sumber pengetahuan sejak kecil. Ketika masuk sekolah, anak ini lebih mudah memahami pelajaran, aktif dalam diskusi, dan percaya diri saat berinteraksi dengan guru maupun teman. Ia juga cenderung memiliki nilai akademis yang baik dan mudah diterima di sekolah-sekolah favorit. Sebaliknya, anak dari keluarga yang kurang berpendidikan mungkin tidak terbiasa dengan kebiasaan belajar tersebut, sehingga menghadapi hambatan dalam mengikuti pelajaran, kurang percaya diri, dan kesulitan memperoleh prestasi akademik yang sama. Modal kultural seperti kemampuan berbahasa, pengetahuan umum, atau kebiasaan membaca yang sudah dimiliki sejak kecil sangat membantu seseorang untuk sukses di dunia pendidikan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pendidikan seringkali tidak sepenuhnya netral, melainkan memproduksi keunggulan mereka yang sudah memiliki modal kultural lebih tinggi dari rumah. Kesimpulan,
Teori modal kultural Bourdieu menunjukkan bahwa keberhasilan di sekolah sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Pendidikan belum sepenuhnya adil karena anak yang punya modal kultural lebih tinggi sejak awal lebih mudah sukses, sementara yang kurang modal cenderung tertinggal.